Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di antara pepohonan lebat dan kabut pekat, terdapat sebuah keluarga yang dikenal dengan kekuatan ilmu hitam mereka. Konon, nenek moyang mereka pernah melakukan perjanjian terlarang dengan siluman ular, memberikan keturunan mereka kekuatan supranatural, tetapi dengan harga yang mengerikan. Suatu malam, seorang pria bernama Arman kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun meninggalkan keluarganya. Ia dipanggil oleh adiknya Yati, yang mengatakan bahwa sesuatu yang jahat telah bangkit dalam keluarga mereka. Arman ragu, tapi ia tetap datang, karena darahnya juga bagian dari keluarga itu. Saat tiba di rumah tua keluarganya, udara terasa berat, seakan ada ribuan mata yang mengintainya dari balik bayangan. Yati menyambutnya dengan wajah pucat, matanya kosong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Kau tak seharusnya kembali," bisik Yati. "Kenapa?" tanya Arman dengan perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari sudut ruangan. Seorang wanita tua duduk di sana, mengenakan kain lusuh, wajahnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya bersisik, matanya berkilat seperti mata reptil. Itu adalah ibu mereka, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya. "Kau telah kembali, anakku," suara ibunya berdesis, seperti suara ular mendesis di semak-semak. Arman mundur selangkah, merasa ada sesuatu yang salah. Dari balik bayangan, sosok-sosok lain muncul, anggota keluarga mereka yang seharusnya sudah lama mati. Mereka berdiri diam, tubuh mereka berubah menjadi setengah manusia, setengah ular. "Kami haus, Arman. Kami haus darah manusia." Arman tersentak saat merasakan sesuatu merayap di kakinya. Seekor ular besar muncul dari bawah meja, matanya menyala merah. Napasnya tercekat saat mendengar ibunya berbisik, "Darahmu adalah yang kami tunggu." Tiba-tiba, semua lampu di rumah itu padam. Kegelapan menelan segalanya, hanya terdengar desisan ular dan tawa mengerikan yang memenuhi ruangan. Arman ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasakan sesuatu merayap di kulitnya. Sisik mulai tumbuh di tubuhnya sendiri. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Di desa itu, legenda tentang siluman ular masih hidup, dan malam itu darah keluarga mereka kembali memanggil satu jiwa lagi. Arman merasakan sesuatu yang mengerikan merayap di tubuhnya. Kulitnya mulai mengeras dan bersisik, jemarinya memanjang, dan matanya berubah menjadi kuning bercahaya. Ia berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah desisan seperti ular. Di sekelilingnya, anggota keluarganya yang telah menjadi siluman ular tertawa puas. "Kau tidak bisa lari, Arman. Kau adalah bagian dari kami." Suara ibunya berdesis, semakin menyerupai bisikan kematian. Arman mencoba melawan. Ia mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh neneknya, satu-satunya orang dalam keluarga yang tidak terlibat dalam kegelapan ini. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia menggenggam liontin kayu yang diberikan neneknya sebelum meninggal. Liontin itu bergetar, lalu mengeluarkan cahaya putih yang membakar kulit bersisiknya. "Tidak, itu tidak boleh ada di sini!" teriak makhluk-makhluk itu serempak. Arman merasakan kesadarannya hampir menghilang, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus mengucapkan doa, meski tubuhnya terasa semakin berat. Satu persatu siluman ular itu mulai menjerit, tubuh mereka melunak dan menguap seperti abu tertiup angin. Rumah tua itu bergetar, dindingnya retak, dan dari lantai muncul asap hitam pekat yang menelan mereka. "Kau akan membayar ini, Arman. Kutukan ini tidak akan berakhir." Suara ibunya menggema sebelum akhirnya lenyap. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Arman terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Ia melihat ke tangannya, sisik yang tadi menutupi kulitnya telah menghilang. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kutukan itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Dengan tubuh lemas, Arman bangkit dan meninggalkan desa itu selamanya. Tetapi sebelum pergi, ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Kami masih di sini, menunggumu." Malam itu, bulan terlihat lebih merah dari biasanya. Arman berjalan tertatih-tatih meninggalkan desa terkutuk itu. Napasnya berat,
Tubuhnya masih terasa dingin setelah pertarungan supranatural barusan. Namun perasaan gelisah tak juga sirna. Kutukan itu belum benar-benar hilang. Di kejauhan, ia mendengar suara bisikan samar, seperti desisan ribuan ular yang bersembunyi di dalam kegelapan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Arman menoleh, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Rumah tua keluarganya yang tadi mulai runtuh, kini menyatu kembali. Dinding-dindingnya seperti daging hidup yang merajut dirinya sendiri. Atapnya melengkung menyerupai kepala ular raksasa dengan mata merah menyala. Dari dalam, suara-suara mengerikan bergema. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi, Arman. Darahmu milik kami." Tiba-tiba sesuatu mencengkram kakinya, tangan bersisik, menghitam, mencuat dari tanah dan menariknya kembali ke rumah itu. Arman berusaha menjerit, tetapi tubuhnya seakan membeku. Bayangan hitam merayap dari balik reruntuhan, berkumpul menjadi satu hingga membentuk sesosok makhluk yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu adalah perwujudan dari leluhur mereka yang telah bersatu dengan siluman ular yang mereka puja selama berabad-abad. Makhluk itu tinggi menjulang, tubuhnya seperti perpaduan manusia dan ular, dengan mahkota berduri dan mata merah menyala. "Kau adalah bagian dari kami, Arman. Semakin kau melawan, semakin besar kuasa kami." Arman teringat pada liontin neneknya. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam benda itu dan menggumamkan doa. Cahaya putih kembali muncul, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya dan membakar tangan-tangan jahat yang berusaha menyeretnya kembali. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan-lahan terurai menjadi serpihan bayangan hitam. Rumah tua itu kembali bergetar hebat, retakan muncul di mana-mana, lalu sebuah ledakan besar mengguncang desa. Api putih membakar semua kegelapan, melenyapkan setiap jejak kutukan yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad. Ketika semuanya berakhir, Arman tersadar ia berdiri di sebuah ladang kosong. Tidak ada lagi rumah tua, tidak ada lagi siluman, hanya tanah tandus dan pepohonan yang terbakar di kejauhan. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia masih mendengar desisan halus. Kutukan mungkin telah musnah, tetapi apakah benar-benar hilang? Ataukah hanya menunggu untuk bangkit kembali? Di langit, bulan tampak lebih merah dari sebelumnya, seolah menjadi pertanda bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Arman menghancurkan rumah tua keluarganya dan melawan siluman ular yang menghantui garis keturunannya. Ia kini tinggal di kota, menjalani hidup normal sebagai seorang dosen sejarah di universitas ternama. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, bulan merah yang selalu muncul di malam-malam tertentu, seolah mengingatkannya bahwa kegelapan belum sepenuhnya sirna. Suatu malam, Arman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, telinganya dipenuhi bisikan-bisikan lirih yang semakin jelas. Darahmu masih milik kami." Ia menatap ke cermin di kamarnya. Mata yang biasanya hitam, kini berkilauan keemasan dengan pupil menyerupai mata ular. Tubuhnya gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin." Dengan panik, ia membuka buku catatan lama. Warisan neneknya yang berisi berbagai mantra dan sejarah keluarganya. Satu halaman yang belum pernah ia baca sebelumnya menarik perhatiannya. Kutukan darah takkan pernah sirna. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Akan ada satu keturunan yang ditakdirkan menjadi wadah bagi Raja Siluman sesungguhnya. Dan jika ia menolak, dunia akan membayarnya dengan kehancuran. Arman terhenyak. Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang dunia. Jika ia tidak menghentikan kutukan ini sepenuhnya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan bangkit. Dalam pencariannya, Arman menemukan referensi tentang sebuah pulau terpencil yang disebut Pulau Naga. Konon, di sana terdapat kuil tua yang menjadi tempat segel terakhir siluman ular. Banyak orang yang mencoba pergi ke sana, tetapi tak pernah kembali. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi. Dengan bantuan seorang teman arkeolog bernama Dina, mereka berdua berangkat menuju pulau yang tersembunyi di balik kabut tebal.
Saat kapal mereka mendekati pantai, suara desisan mulai terdengar dari dalam hutan lebat. Pulau itu terasa hidup, seolah menunggu kedatangan mereka. "Kita harus berhati-hati," bisik Dina, matanya memandang lekat ke arah kuil tua yang terlihat di kejauhan. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu muncul dari dalam pepohonan. Sesosok manusia dengan kulit bersisik, matanya kuning bercahaya seperti milik Arman. "Kalian datang tepat waktu," sosok itu berbisik dengan suara melengking. "Raja kami sudah hampir bangkit, dan kau, Arman, adalah kunci terakhirnya." Seketika, tanah di bawah mereka bergetar, dan dari dalam kuil tua terdengar raungan dahsyat yang mengguncang langit. Kutukan itu belum berakhir. Justru ini baru permulaan.